Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran sekalian. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Hari ini kita kembali lagi untuk bisa mempelajari dari surat Yasin ini. Kita langsung mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini bisa mengkaji surat Yasin ini, dan kita sudah mempelajari sampai ayat ke-26 di dalam surat Yasin ini. Insya Allah kita akan teruskan, mudah-mudahan kita diberikan kelapangan, rezeki, diberikan kelapangan waktu untuk bisa menyelesaikan kajian kita bersama ini sampai ayat terakhir di dalam surat Yasin. Surat Yasin itu sampai 83 ayat. Oke, kita sudah belum hampir setengah ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita akan lanjutkan. Karena pelajaran setiap ayat ini sangat menarik, jadi kita tidak perlu terburu-buru untuk bisa menyelesaikan. Kita mengambil hikmah, kita mengambil pelajaran dari setiap ayat yang kita pelajari, atau dari beberapa ayat sekaligus, untuk kita mengambil sebuah inspirasi dari kisah itu. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana karakter laki-laki dari penghujung kota yang terburu-buru, karena namanya dari ujung kota, kemudian Rasul-Rasul itu melakukan dakwah di mana? Di kota. Kemudian laki-laki dari penghujung kota itu ikutan berdakwah dengan cara yang santun, dengan cara yang halus, menggunakan logika, mengajak orang lain untuk berpikir, untuk bisa menemukan Tuhannya. Jangan sampai menyembah Tuhan yang salah. Yang namanya Tuhan itu harus bisa menciptakan. Kalau tidak bisa menciptakan, kemudian kita menyembahnya, berarti kita dalam kesesatan yang nyata. Karena Tuhan-Tuhan itu tidak akan mampu menolong kita ketika Tuhan yang benar, Tuhan yang hakiki akan menimpakan musibah, maka mereka tidak akan bisa menolongnya. Maka kalau seperti itu berada dalam kerugian yang nyata. Kemudian akhirnya laki-laki dari penghujung kota itu disiksa, kemudian akhirnya meninggal dunia. Kemudian dikatakan kepada dia, karena meninggal dunia di dalam berjuang di jalan Allah, berarti mati syahid. Dikatakan kepadanya, qila dakhulil jannah, masuklah ke surga. Ini merupakan hadiah yang luar biasa. Ternyata pelajarannya tidak berhenti sampai di situ. Laki-laki dari penghujung kota ini gitu loh, mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Walaupun dia disiksa sampai akhirnya terbunuh, laki-laki dari penghujung kota itu tidak ada rasa dendam. Dia masih peduli dengan kaumnya. Oke, kita lanjutkan sekarang, masuk ayat 27. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan? Kira-kira apa? Laki-laki itu sudah di surga. Ya, laki-laki itu di surga. Kalau kita pelajarin apa? Karena dia mengajak kaumnya untuk menyembah satu Tuhan saja, menyembah Allah, dan mengajak kaumnya dengan rasa cinta. Pertanyaannya, apakah sudah menghasilkan belum? Belum. Tapi Allah memberikan sebuah hadiah yang luar biasa pada laki-laki dari penghujung kota ini. Bahwa tugas kita adalah menyampaikan saja. Kita harus ingat ya, di bagian awal di dalam surat Yasin, Rasulullah diberikan sebuah perintah, litundziro, beri peringatan. Rasulullah juga tidak diberitahukan siapa yang akan menerima peringatan itu dengan baik atau menolaknya. Kita sebagai umatnya, kita nggak perlu stres juga gitu loh, ketika orang lain tidak mengikuti dakwah kita. Kemudian akhirnya ketika tidak mengikuti ada timbul apa? Sebel, benci kepada mereka. Saya kan udah katakan sesuatu yang benar buat mereka. Kita itu peduli dengan mereka. Kenapa mereka tidak mau mengikuti kita? Tidak perlu sampai di situ. Tugas kita adalah menyampaikan saja dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, dan tidak perlu ada rasa dendam, nggak perlu baper gitu loh, kalau dalam bahasa sekarang ya. Itu kira-kira yang kita bisa pelajari. Jadi reward yang diberikan kepada laki-laki dari penghujung kota itu karena mengajak menyembah Allah saja, dan dia menyebarkan agama ini, mengajak kepada kaumnya, melakukan dakwah dengan rasa cinta, dengan tidak ada rasa kebencian. Oke. Ini adalah sungguh surat yang sangat mulia isinya,
Namun kadang gitu loh, kita hanya sekedar membaca, kemudian akhirnya apa? Menjadi sebuah ritual saja. Mungkin para ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita menyarankan untuk membaca surat Yasin ini supaya kita mentadaburi isinya. Kemudian setelah kita mentadaburi isinya, itu menjadi karakter kita menjadi muslim yang tidak ada rasa kebencian, yang ada apa? Rasa sayang dan peduli. Nah, ini kan yang harusnya kita pegang nih. Namun kita saat ini kadang-kadang melakukan membaca surat Yasin itu hanya sekedar ritual saja tanpa kita memahami esensinya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari Al-Quran dan akhlak kita seperti yang ada di dalam Al-Quran. Karena Ibunda Aisyah ketika ditanya akhlak Rasul itu seperti apa, akhlak Rasul adalah Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita bisa meneladani ini, karena sunnah Rasulullah adalah meneladani dari Al-Quran dan menjadikan karakter. Oke. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang laki-laki dari penghujung kota. Episode ini sudah selesai. Laki-laki dari penghujung kota sudah sampai kemana? Diperintahkan untuk menuju kepada surga. Nah, bagaimanapun kehidupan ini tetap berjalan. Bukan berarti kehidupan ini tidak adil. Apakah yang akan terjadi pada laki-laki yang menyiksa? Laki-laki dari penghujung kota itu akan dibiarkan hidup damai saja? Allah yang akan turun tangan. Jika yang menyiksa itu dibiarkan begitu saja, berarti kan nggak adil. Nah, kadang kita nggak sabaran nih. Kita nggak sabaran, pengennya adalah orang yang benar langsung menang. Jadi kita nggak sabaran. Kita ingin di episode akhirnya itu kita menang. Laki-laki yang baik hati, yang penuh dengan cinta. Ini episodenya bukan episode yang terakhir, tapi menjelang akhir. Seorang pahlawan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Namanya memang tidak disebutkan, tapi aksinya, kata-katanya Allah abadikan di dalam Al-Quran untuk bisa menjadi pelajaran untuk kita. Kemudian di ayat berikutnya, nah sekarang berganti nih, kepada kaum yang benar-benar mendustakan ini. Apa yang kira-kira akan terjadi? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan setelah dia meninggal, setelah laki-laki dari penghujung kota itu meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Ingat kata ma ya, itu untuk mengoreksi sebuah pendapat. Pasti nanti Allah akan menurunkan pasukan. Enggak. Allah tidak akan menurunkan apapun dari langit. Sebuah pasukan pun Allah tidak akan turunkan. Seakan-akan gini, mereka itu enggak pantas diturunkan pasukan dari langit. Terlalu istimewa buat mereka. Terus apa yang akan diturunkan oleh Allah? In kanat illa sayhata wahida fa'idha hum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan apa? Satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka langsung khamidun. Khamidun itu apa? Khamidun itu kalau misal gini, ada api, kadang kan kita matikan, tapi masih ada warna merahnya gitu loh, masih ada menyalanya. Khamidun itu sekali tepuk, tiba-tiba api itu langsung mati semuanya. Jadi ini merupakan simbol buat kaum yang mendustakan, maka dengan satu teriakan mereka langsung meninggal semuanya. Tidak ada yang menggelepar lagi, tapi langsung meninggal. Ini hukuman buat mereka. Dan ini sangat mengerikan sekali. Kemudian, ya hasratan 'alal ibad. Alangkah besar penyesalan atas hamba-hamba itu. Gimana gak menyesal dengan hukuman seperti itu? Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang kepada mereka Rasul, mereka selalu memperolok-olokkannya. Dan ini yang mereka lakukan. Ada Nabi dan Rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Analoginya seperti ini, ketika mereka melakukan olok-olokan kepada Nabi dan Rasul, membuat lelucon kaitannya dengan Nabi dan Rasul, maka seakan-akan mereka menyalakan sumbu bom ya. Jadi kalau kita lihat film kartun gitu ya, ada sebuah karakter gitu loh, tiba-tiba nyala, sumbu bom itu nyala,
ketika mereka melakukan olok-olok, maka mereka seakan-akan menyalakan sumbu itu. Sampai akhirnya mereka meledak dan Allah ledakkan diri mereka. Akhirnya apa? Khamidun. Mereka meninggal dunia. Gitu. Alam yaro kam akhlaqna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidaklah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka. Nah, mereka ini mengacu kepada siapa? Alam yaro kam ahlakna qablahum, sebelum mereka. Siapa? Kaum-kaum yang mendustakan itu, yang masih hidup gitu loh. Kaum ini mengacu kepada siapa? Umat ketika Rasulullah. Dan sekarang sama juga kepada yang mendustakan Nabi dan Rasul dan membuat lelucon. Ketika ada orang yang mendakwahkan kepada mereka, malah mereka menghinakan, mengejek, dan membuat lelucon kepada para pendakwah-pendakwah itu. Karena para ulama itu adalah pewaris para rasul untuk melakukan dakwah, untuk menyampaikan kebenaran. Jadi ketika mereka melakukan itu, mereka sedang menyalakan sumbu bom tadi ya. Oke. Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Dan ayat 32. Wa in kullul lamma jami'ul ladzaina muhdarun. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami. Jadi tidak ada yang kembali kepada mereka, dan kembalinya kepada siapa? Kembalinya hanya kepada Allah, Rabb yang menciptakan. Ingat kata-kata dari laki-laki dari penghujung kota. Jadi rupanya dalam Al-Quran ini saling terkoneksi. Jadi penting buat kita untuk bisa memahami Al-Quran ini keseluruhan ayat di dalam sebuah surat, sehingga pemahaman kita akan jauh lebih komprehensif lagi. Gitu kira-kira. Ada sebuah tafsir, kalau kita baca tafsirnya Buya Hamka mengatakan, kalau kehidupan di dunia ini saja kemudian selesai, maka belum 100% adil. Harus ada kehidupan lagi di masa yang akan datang, kehidupan di akhirat kelak, untuk mengadili seadil-adilnya. Jadi di ayat ini setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami, dihadapkan kepada Allah. Untuk apa? Ditentukan keadilan. Jadi kita nggak perlu stres ketika orang menghina kita. Waduh, gimana kita ini? Allah akan berikan keadilan. Tugas kita adalah menyampaikan dengan cara yang santun, dengan penuh cinta, tidak ada rasa kebencian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang berarti buat kita. Kita sudah menyelesaikan di bagian episode ini, bagian pertama di surat Yasin dan bagian kedua. Bagian pertama apa? Bagian pertama adalah tentang Quran yang penuh hikmah, kemudian Rasulullah yang mengalami kesulitan untuk melakukan dakwah karena kaumnya menolaknya, bahkan menghina Rasulullah. Kemudian bagian yang kedua tentang dinding belakang, yaitu sejarah histori masa lalu. Kaum-kaum yang melakukan penistaan, mendustakan para nabi dan rasul, maka mereka mendapatkan sebuah hukuman yang sangat dahsyat dari Allah. Nah, bagian berikutnya tentang apa? Kita ingat lagi, di bagian pertama kan dinding depan, dinding belakang. Dinding depan itu apa? Dinding depan kaitannya dengan ciptaan Allah, dinding belakang kaitannya dengan histori masa lalu. Allah sudah ceritakan kepada kita di bagian yang kedua ini tentang histori masa lalu. Berarti bagian berikutnya tentang dinding depan. Dinding depan itu apa? Ciptaan Allah. Allah akan menjelaskan bagaimana kebesaran Allah itu melalui ciptaan Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.